Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Naili Arifiyati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 2306731059. Saya mengajar di SD Kalinyamat Wetan 2, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN kelas 6 dengan materi tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran ke-1. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Mas. Guru siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nizam, Bu. Belum berangkat ya? Kenapa Nizam sudah berangkat hari ini? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Marilah anak-anak kita doakan bersama supaya Nizam diberi kesembuhan dan bisa berangkat seperti sedia kala untuk belajar di kelas kita. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau cek kerapihan baju dulu. Coba, oh ini Mas, keratnya kurang betul ya, tolong dibetulkan ya. Ya, yang lain sudah rapi ya? Iya, alhamdulillah kalian sudah siap menerima pelajaran untuk hari ini. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini supaya semangat ya, kita nyanyi dulu. Mau tidak anak-anak? Mau, Oke, kita nyanyi dulu lagu nasional yang judulnya Berkibarlah Benderaku. berkibarlah bendera
Jadi bentuknya dilipat-lipat. Ya. Berikutnya ini juga dilipat tapi ukurannya lebih besar. Betul. Berikutnya. Nah, ini juga bentuknya kecil. Nah, di dalamnya itu ada apa saja ini? Ada apa? Gambar. Dengan iya, ada gambar dan tulisan. Nah, sudah jelas anak-anak? Jenis booklet. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, dengan mengamati gambar melalui PowerPoint dan membaca langkah-langkah pembuatan, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri booklet secara benar. Yang kedua, dengan mengamati media konkret, peserta didik mampu membuat booklet secara tepat. Yang ketiga, melalui video pembelajaran langkah-langkah membuat booklet, peserta didik mampu mengkreasikan hasil booklet dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil proyek dengan percaya diri. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, berikutnya, Ibu akan menjelaskan. Ibu tanya dulu, apa itu booklet? Siapa yang tahu apa itu booklet? Nah, pengertian booklet. Apa itu booklet? Betul sekali. Booklet itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Jelas pengertian booklet anak-anak? Jelas, Ya. Nah, booklet itu terdiri dari apa? Berlembar-lembar kertas yang digabungkan menjadi satu. Ya, booklet bisa berbentuk kertas yang dijilid. Ya. Nih, seperti buku atau kertas yang dilipat. Nah, bentuk booklet bagaimana? Bisa ditentukan pada tujuan pembuatan booklet tersebut. Nah, ini adalah booklet, ya. Jadinya, bentar. Nah, ini ada berikutnya adalah sifat-sifat booklet. Sifat booklet bagaimana ini? Bentar. Ini di sini sifat booklet ada 3. Yang pertama, sifat booklet adalah sebagai media promosi kepada siapa? Masyarakat. Kepada masyarakat luas, kepada khalayak ramai. Ya, itu sifat booklet. Sifat yang kedua, pada umumnya booklet digunakan pemilik usaha untuk melakukan promosi produknya. Nah, ini dipromosikan dulu supaya usahanya itu terkenal, ya. Yang ketiga, pada lembaga masyarakat atau pemerintahan juga memanfaatkan booklet sebagai media apa? Sosialisasi, himbauan, dan atau penyuluhan kepada masyarakat. Ini adalah sifat-sifat booklet. Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas, Bu. Ya. Berikutnya ini ada fungsi booklet. Fungsi booklet di sini ada 4. Apa saja? Yang pertama,
ada 5. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah bukunya berukuran kecil dan tipis, ya, yang dapat dilihat menjadi 2 bagian. Jadi buku itu, buklet itu bukunya tipis, kecil, ya, tidak tebal, ya. Ini ciri-ciri dari buklet. Yang kedua, buklet berisi informasi mengenai sesuatu, tulisan atau gambar. Berarti di dalamnya itu ada tulisan dan ada gambar, ya. Berikutnya, yang ketiga, kenampakan buklet itu berupa gambar dengan warna yang menarik. Ya, biasanya di dalamnya itu diberi warnanya menarik sekali supaya pembacanya berminat, dia suka, ya. Berikutnya, jumlah halamannya itu tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik. Berarti lebih sedikit, ya. Lebih dari 30 halaman bolak-balik. Struktur isinya itu seperti buku, ada pendahuluan, ada isi, dan penutup. Hanya saja cara penyajiannya itu isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Ya, jelas untuk ciri-ciri buklet, anak-anak? Jelas, Bu. Ya. Nah, untuk materi yang Ibu sampaikan sudah jelas, sudah paham? Ya, betul. Baik, ini Ibu lanjutkan sebentar. Ibu minta sekarang kalian membentuk kelompok. Coba membentuk kelompok. Coba membentuk kelompok, yo. Nah, sudah membentuk kelompok semua? Kebagian kelompok semua, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, ya. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh buklet tentang kearifan lokal yang ada di daerah Tegal. Kalian simak, ya. Contoh yang pertama, buklet tentang makanan. Jadi, di dalamnya berisi tentang jenis-jenis makanan. Misalnya, makanan khas daerah Tegal, yaitu tahu aci, empat belabut, dan lain-lain. Yang kedua, buklet tentang minuman. Berisi jenis-jenis minuman, misalnya minuman khas daerah Tegal, yaitu teh poci, wedang ronde, wedang jahe, dan lain-lain. Yang ketiga, buklet tentang kebudayaan, berisi tentang macam-macam kebudayaan yang ada di daerah Tegal, misalnya sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain. Nah, itu semua beberapa contoh buklet yang dapat Ibu berikan. Masih banyak contoh buklet tentang kearifan lokal lainnya yang ada di daerah Tegal. Kalian bisa membuat buklet sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Terima kasih. Selamat mengerjakan, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan pada video pembelajaran. Kalian paham? Paham. Macam-macamnya? Jelas? Baik. Kalau kalian jelas, sudah paham, Ibu ada tugas untuk kelompok. Ya, nanti kalian kerjakan, coba
bahan dan alat yang sudah kalian persiapkan dari rumah silahkan dikeluarkan. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya. Siap semuanya? Iya. Sebelum mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat bersama kelompok, yuk kita bersama-sama ice breaking dulu. Mau tidak, Nana? Ya. Yuk. Tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Masing-masing kelompok. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, kelompoknya Mas Rio, silakan Mas. Coba dibacakan Mas Randy hasil proyeknya pada teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Buklet tentang makanan dan minuman khas Tegal. Ya, apa saja isinya? Rujak teplak Ya. diolah dari beragam sayuran yang direbus seperti kangkung, Ya, daun lemayung, daun pepaya, dan berbagai sayuran lainnya yang menjadi ciri khas dari makanan khas Tegal ini adalah tambahan sambal. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. ya, Buklet kearifan lokal makanan khas daerah Tegal. 1. Tahu aci. Tahu aci adalah salah satu kuliner khas kota Tegal, Jawa Tengah. Tahu aci yang khas Tegal dibuat dari tahu kuning yang dibelah hingga berbentuk segitiga sama kaki. Agar terasa gurih, adonan aci itu diberi bawang putih, kucai, dan rempah-rempah selanjutnya. Tahu aci digoreng sampai matang. ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kelompok kami dari kearifan lokal kerajinan daerah Tegal. Ya. Salah satu kerajinan tangan yang dibuat dari kulit sapi dan menjadi produk sepatu dan sandal kerajinan tangan kulit tersebut berada di Desa Pagongan, Kabupaten Tegal dan di Kelurahan Tunon, Kota Tegal. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Yoga dan kawan-kawan. Silakan kembali ke silakan. Nah, sudah semua ya? Ini mempresentasikan ya? Sudah ya? Iya, baik. Nah, setelah ini Ibu ada LKPD yang harus kalian isi. Nah, ya.
Ini Bu bagikan masing-masing tulis nama dan kelas. Ini untuk LKPD yang kedua. Sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan di sini. Nanti Ibu nilai. Satu kelompok masing-masing dikumpulkan. Nah, dari pembelajaran ini apakah kalian sudah paham mengenai buklet anak-anak? Jadi buklet itu apa ya? Pengertian buklet itu apa? Adalah salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Iya, betul sekali. Suatu alat, salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Betul sekali. Ciri-ciri buklet apa saja coba? Buku berwarna Ciri-ciri iya, ciri-cirinya bukunya ukurannya kecil. Betul. Siapa lagi yang tahu ciri-ciri buklet? Halamannya tidak lebih dari 30. Iya, halamannya tidak lebih atau kurang dari 30 halaman. Siapa lagi yang tahu? Bagaimana warnanya? Coba isi bukletnya bagaimana? Iya, betul sekali. Gambar dan warna menarik. Nah, sekarang sudah paham tentang buklet hari ini? Sudah paham. Apakah kalian suka pada pembelajaran hari ini? Kalian sukai itu apa pada pembelajaran hari ini? Coba Ibu pengen tahu. Ah iya, gambarnya menarik. Lagunya bagus-bagus. Semangat ya, memberi semangat. Siapa lagi yang mau memberikan semangat? Oh iya, Mas Pandi suka ice breakingnya tadi. Ya, jadi kita suka ya untuk pembelajaran hari ini? Suka. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kearifan lokal yang ada di daerah Tegal itu kita harus jaga dan kita lestarikan agar bisa menjadi ciri khas, ya, ciri khas masyarakat Tegal yang bisa dikenal di berbagai daerah atau di kota